Jaya Mahing. Terima kasih. Halo sobat pencinta berita update militer. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Ketika berbicara ekonomi, yang sering disebut adalah investasi, perdagangan, dan teknologi. Tapi ada satu faktor yang kerap dilupakan, yaitu kekuatan militer. Karena tanpa keamanan tak ada pembangunan, tanpa stabilitas tak ada investasi. Dan tanpa militer yang disegani, negara hanya jadi penonton dalam geopolitik kawasan. Hari ini kita akan bahas secara mendalam bagaimana kekuatan militer Indonesia berperan krusial dalam menopang ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas di Asia Tenggara. Kekuatan militer dan posisi strategis Indonesia. Secara geografis, Indonesia adalah negara kunci di Asia Tenggara. Kita punya lebih dari 17.000 pulau, 3 alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, dan posisi yang berada tepat di jalur perdagangan global. Artinya, Indonesia adalah penjaga gerbang utama lalu lintas laut dunia. Dalam konteks ini, kekuatan TNI, terutama TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara sangat penting. Modernisasi kekuatan seperti jet tempur Rafale, fregat Merah Putih, kapal selam Scorpene Evolved, drone Mal Elang Hitam, hingga rudal Exocet MM40 Blok 3 dan Naval Strike Missile menjadi penopang nyata kekuatan nasional. Dengan militer yang kuat, Indonesia bisa melindungi kepentingan nasional, termasuk kekayaan alam, jalur logistik strategis, dan kedaulatan wilayah laut kita yang sangat luas. Militer sebagai pendorong kepercayaan investor. Para investor baik asing maupun domestik tidak hanya melihat potensi ekonomi, tapi juga menilai risiko keamanan. Negara dengan militer yang lemah akan dicap berisiko. Karena jika konflik pecah, investasi bisa hilang dalam semalam. Indonesia kini menunjukkan komitmen kuat membangun sistem pertahanan yang kredibel. Hal ini terlihat dari anggaran pertahanan yang meningkat, proyek-proyek transfer of technology, hingga penguatan armada tempur laut dan udara. Contoh, kawasan industri seperti Morowali, nikel, atau Batang, otomotif, sangat dekat dengan titik-titik strategis yang harus diamankan. Tanpa pengamanan yang kuat dari TNI, proyek-proyek bernilai miliaran dolar bisa jadi rentan sabotase, konflik, atau intervensi asing. Militer yang kuat artinya ada rasa aman bagi pelaku usaha, dan rasa aman adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi. Industri pertahanan sebagai motor ekonomi baru. Dulu kita hampir 100% impor persenjataan. Sekarang kita mulai bangkit membangun sendiri, dan ini menciptakan efek ekonomi berantai. PT PAL memproduksi fregat Merah Putih hasil desain Arrowhead 140 dari Inggris, tapi dirakit di galangan PT PAL di Surabaya. Kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus serta TOT Rapal dengan Dassault membuka peluang besar bagi ratusan insinyur, teknisi, dan pekerja manufaktur dalam negeri. Kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan Korean Aerospace Industries dalam pengembangan dan produksi massal jet tempur KF-21 Boramae. Efek positif, meningkatkan lapangan kerja di sektor strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengurangi ketergantungan pada barang impor jangka panjang. Jika tren ini konsisten, industri pertahanan bisa menjadi lokomotif ekonomi nasional, sama seperti Korea Selatan dan Turki yang kini jadi pengekspor senjata global. Kekuatan militer dan stabilitas regional. Asia Tenggara bukan kawasan yang steril dari konflik. Dari Laut Cina Selatan, perebutan pengaruh Amerika dan Cina, sampai potensi konfrontasi antar negara ASEAN. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia bisa memainkan peran sebagai penjaga keseimbangan, tapi hanya jika kita cukup kuat. Kehadiran TNI Angkatan Laut di Natuna memberi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak main-main soal kedaulatan. Latihan bersama seperti Super Garuda Shield
bersama Amerika Serikat dan negara sekutu menunjukkan bahwa Indonesia siap bekerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan. Tanpa kekuatan militer yang andal, kita akan mudah didikte oleh kekuatan luar. Tapi dengan kekuatan yang kredibel, Indonesia bisa jadi penengah, penstabil, bahkan pemimpin kawasan. Strategi jangka panjang, diplomasi, pertahanan, dan geopolitik. Kekuatan militer yang sehat memberi Indonesia kekuatan dalam diplomasi. Kita tidak datang sebagai pengemis keamanan, tapi sebagai mitra strategis. Inilah yang sekarang sedang dibangun. Postur militer modern yang seimbang antara kekuatan konvensional dan diplomatik. Indonesia aktif dalam ADMM+, latihan gabungan, dan pengembangan sistem pertahanan berbasis teknologi. Pendekatan ini menjadikan Indonesia bukan ancaman, tapi pengaman, dan ini memberi kita posisi tawar dalam urusan internasional. Bukan hanya kekuatan untuk perang, tapi kekuatan untuk menjaga perdamaian dengan wibawa. Kesimpulan, militer kuat, ekonomi aman, kawasan stabil. Kekuatan militer Indonesia adalah investasi jangka panjang, bukan untuk perang, tapi untuk menjamin masa depan. Dengan militer yang kuat dan modern, Indonesia bisa menjaga kekayaan alam dan perbatasan, menarik lebih banyak investasi, membangun industri strategis nasional, menjadi jangkar stabilitas di Asia Tenggara. Jadi, saat kita melihat jet tempur TNI Angkatan Udara sedang mengudara, atau kapal fregat TNI Angkatan Laut sedang berlayar, itu bukan sekadar alat perang, tapi fondasi dari ekonomi dan keamanan yang akan kita wariskan ke generasi berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan militer Indonesia saat ini sudah cukup untuk menjaga ekonomi dan kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan strategis lainnya hanya di Update Militer. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung kedaulatan Indonesia.